Audio Jungle. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Allah Maha Kaya, Allah Maha segalanya. Jangan kau takut miskin harta. Indahnya saling berbagi, indahnya saling memberi. Allah jamin pasti kembali. Hartalah titipan, jangan salah digunakan. Awas jangan sampai tergoda oleh setan. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Sohibul Hajat, Jumat Berkah, 25 Agustus tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat berjumpa kembali, bertemu dengan anggota Jemaat Berkah Masjid An-Nur Taman Permata Indah yang dimotori oleh Bapak Profesor Priyono. Kami mewakili segenap anggota Jemaat Berkah mengucapkan terima kasih khususnya kepada Bapak Dr. Budi Pamungkas Rumah Sakit Kirana TPI, yang kedua Bapak Ismu TPI, yang ketiga Bapak Niko dari TPI, yang keempat Bapak Nahu Daud dari Ternate, yang kelima Bapak Febi dari Malang. Pada hari ini tanggal 25 Agustus 2023, beliau berlima telah memberikan hidangan untuk anggota Jemaat Berkah dan para jamaah yang ikut melaksanakan sholat Jumat di sini. Disediakan hidangan yang istimewa. Mudah-mudahan segala amar dan ibadahnya beliau berlima diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya Rabbal Alamin, dan dimudahkan rezekinya. Demikian dan cukup sekian, kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Video pembelajaran. Pada saat saya sedang rapat, saya ditelepon oleh keponakan saya dan menyatakan ibu saya dalam keadaan sakit. Kemudian saya balas telepon itu dengan sebuah ungkapan yang agak sedikit sombong. Is, tolong cepat bawa ke dokter dan nanti uangnya akan saya transfer. Ternyata ibu dari kejauhan menjawab kalimat saya dengan sebuah kalimat yang tegas. Enggak usah ditransfer, yang penting kita bisa ketemu. Kalau ibu sudah mengatakan yang penting kita bisa ketemu, maka jabatan itu tidak ada, maka rapat itu tidak ada. Dan boleh saya katakan, kalau saya sudah dipanggil ibu dan bapak, tidak ada yang bisa menolak panggilan siapapun. Setengah 12 saya sampai di rumah, ternyata ibu dalam keadaan segar bugar, tetapi saya tidak menunjukkan perasaan suudon kepada ibu. Kenapa? Ternyata di situ ada hikmah. Bagi seorang ibu dan bapak dalam keadaan sakit, kemudian dia menunggu anaknya terkasih dan tersayang, maka pada saat dia bertemu, maka kehadirannya lebih mujarab daripada obat yang diberikan oleh seorang dokter. Catat itu. Video pembelajaran.
Over itu enggak bagus, betul ya? Over itu enggak bagus. Overthinking, otaknya brain atrofi. Lah apa? Sesuatu yang belum terjadi dipikir macam-macam. Betul enggak? Apa overacting, gaya. Seperti dulu kalau ada pegawai ya sebelum pandemi, saya lihat, saya amati. Itu kalau orang-orang karyawan di kantor itu mesti seret, markir gitu, terus enggak langsung masuk. Mesti buka tasnya, terus ada apa? Kaca kecil terus sampai bedak. Terus bunyi toto-toto, itu enggak selesai, enggak langsung masuk, enggak, terus ngambil HP, terus gini kan. Terus di-upload, betul enggak? Betul enggak? Sekarang enggak ada. Begitu parkir sepeda motor ya dari parkir pelan. Saking stresnya di rumah, di mana sepeda motor diuncalno, grobiak. Terus karena dia dibungkus sama masker, terus masuk itu gini. Kosong, ngeblong. Ya, karena memang stres yang berat sekali, pandemi ini berat. Makanya saatnya kita untuk emotional detox. Setelah kita di rumah, kita introspeksi diri, saatnya mulai sekarang ini kita emotional wellness. Kita bergembira lagi, tetap dengan disiplin protokol kesehatan dan lain sebagainya aman, dan kita melaksanakan namanya emotional booster. Tidak cukup vaksin yang di booster, tapi mental kita harus di booster. Karena mental ini yang paling berat. Reinstall mental dan life rescheduling lagi untuk setelah pandemi recovery ini. Setuju ya? Bagaimana Pak Agus efeknya orang stres kepala? Orang kalau kepala migrain separuh itu biasanya orang itu kedonyan. Pikirannya proyek, duwe, di otaknya ini pikirannya ngentit. Itu orang-orang mesti migrain, kepalanya susah. Kalau dia tulus ikhlas bahwa semua ini titipan, nggak ada pusing-pusing. Tapi kalau orang berputar bagaimana Pak Agus, vertigo, itu dia pernah terpapar COVID. Pernah terpapar COVID. Staf saya itu yang terpapar COVID vertigo, nggak berani nyetir sendiri. Itu pernah terpapar COVID. Ya, tapi kalau yang masuk kantor masih begini Pak Agus, ini bagaimana? Kalau enggak kolesterol ya darah tinggi. Itu ciri-cirinya ada. Kalau begini Pak Agus, ini duit entek, ya, duit entek. Yang bahaya bagaimana Pak Agus? Kondisi seperti ini, itu begini. Ini tanda-tanda depresi. Maka ini yang harus dibantu. Kalau begini, kamu serius apa masalahnya? Ayo kita bantu. Kita bersama-sama. Makanya saya mengobati pasien di kantor saya. Ibu sakit, bapak sakit, enggak usah repot, biar saya yang repot. Karena saya sehat. Mindsetnya bukan apa untungnya untuk saya, tapi apa yang bisa saya berikan untuk orang lain, untuk institusi, bangsa dan negara. Makanya orang yang begini, ini orang males. Orang yang begini, ini rezekinya ditutup. Yang bagus bagaimana? Begini. Apa yang bisa saya lakukan? Saya pegawai baru, tapi saya punya semangat, saya punya ide. Saya anggota senior, saya punya rezeki. Ayo aku membantu dengan hartaku dan lain sebagainya. Luar biasa. Jangan mental broker. Iki loh pekerjaan duduk bagianku. Iki duwe modun. Anak iku melok aku tanda tangan. Oh boy. Kita bekerja, ada masalah, ayo kita kerjakan. Selesai, ada rezeki, alhamdulillah. Kalau enggak ada, itu sedekahku. Tepuk tangan untuk kita semua. As-sadaqatu daf'ul bala. Ya, sedekah menjauhkan daripada bala. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ayo kita, hati kita dibersihkan, pikiran kita positif, ucapan kita yang baik, action kita yang bermanfaat untuk orang lain. Next, ayo Mas. Aku megal-megol jangan. Ya kepala pusing ini ya. Demikian juga yang paling banyak apa Pak Agus setelah pandemi? Efek ke jantung. Makanya enggak usah heran setelah pandemi banyak yang mati mendadak. Kenapa jantungnya 2 tahun dia tidak aktif, banyak di rumah, artinya jantungnya kardiomiopati, ototnya tidak bergerak. Itu yang berbahaya. Yang bahaya, paling bahaya apa? Bradikardi, dredeg-deg pelan, karena stres, jantungnya tidak bergerak pelan, dredeg-deg. Terus istrinya manggil suaminya keras, ya kaget, ya kaget, langsung kik, mati. Loh ayah tak panggil kok mati, gak ngerti dia kalau dia punya stres yang berat. Kita makanya harus tahu diri, jangan memikirkan diri kita sendiri, keluarga kita, lingkungan kita itu bagaimana.
Jantung yang normal bagaimana Pak Agus? Ya seperti jarum jam, seperti keluarga besar Asdeksi ini, istiqomah, bersyukur dan lain sebagainya. Dek 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 dek. Enak. Ada suara jantung yang saya tempelkan dek. Ini biasanya masih punya cicilan Tupperware. Kalau yang kena COVID bagaimana Pak Agus? Atrial fibrilasi. Dredeg-deg hilang, dredeg-deg hilang. Persis suara jantung orang yang selingkuh. Dredeg-deg hilang, dredeg-deg hilang, dredeg-deg ketemuan langsung kik mati dia. Ya. makanya ibu-ibu enggak usah khawatir dengan suaminya. Kalau takut khawatir, kuncinya pandemi apa sih? Kecemasan. Takut, kecemasan dan lain sebagainya itu berbahaya. Makanya tenang-tenang aja, biasa aja. Ya, itu. Makanya ibu kalau punya rezeki ya beli stetoskop. Kalau khawatir sama suaminya pas tidur ya diperiksa. Dek. Kok suaranya deg 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 deg. Suamiku enggak pola-pola ini, setia. Tapi kok ada suara jantung kok suaminya ditempelkan pas tidur, dek kok langsung dredeg-deg hilang, dredeg-deg hilang. Ini jangan langsung dituduh, ya bangun ya, selingkuh ini mesti. Katanya siapa? Katanya Pak Agus, memateng aku. Jangan, biarkan dia tidur, dek kok dredeg-deg hilang, dredeg-deg aneh. Dicari handphonenya aja. Handphonenya dicari, itu banyak nama di situ. Kadang-kadang Toto, Budi, Joko, itu dipenceti satu-satu. Kadang-kadang Toto, cetek suaranya, ada apa mas? Ternyata isinya Wiwi. Itu rahasianya seperti itu. Ya, akhirnya suaminya tahu. Kamu kok enak aja nuduh. Mana HP-mu? Tak lihat. Lihat HP-nya di istrinya. Kok ragu-ragu ini kok ada namanya buaya, dipencet buaya. Cetek. Ternyata bunyi HP suaminya tadi. Jadi istrinya itu bilangi kalau suaminya ini buaya. Coba bayangkan ya. Tuh, jangan seperti itu. Kita harus saling percaya. Betul? Nah, ya. Jadi kepala next. Nah, ya, yang penting bagaimana kita introspeksi ini dirubah menjadi self confident. Percaya diri. Dengan iman yang kuat. Selama kita 2 tahun dan lain sebagainya, di rumah ibadahnya bagus, kepada Tuhannya bagus, merenung, memperbaiki diri, imunnya jelas bagus. Bagaimana imun bagus? 5F. Yang pertama harus fit, makanya jangan males olahraga. Nah olahraga yang penting apa Pak Agus? Moodnya harus enak, jangan ikut-ikutan. Banyak olahraga yang ikut-ikutan, diangkat jadi bos, terus bosnya apa? Itu golf ikut beli steak, ya, nggak pernah mukul, dia muter terus gini terus kedengkek, ya tak karena ikut-ikutan, kok nggak ngikuti. Goes ya gitu, kemarin kan goes sampai inden sepeda, betul ya, goes ya. Lah nggak pernah di dapur jarang goes kok, langsung ikut goes, dibelikan sepeda baru, numpak aja gak isok gini, akhirnya jelungup nubruk got masuk. Pager akhirnya nggak sama sehat, bundas semuanya. Kenapa? Nggak moodnya. Kalau moodnya senam, poco-poco, apa pimpong, itu seneng. Pada waktu bulu tangkis itu apa? Pada waktu olahraga dia hatinya senang. Ada yang tanya, Pak Agus, aku bulu tangkis boleh? Bagus. Usianya berapa Pak? 55. Nggak usah lari, nang ngarepin net ae. Golek umpan sing enak lapo 55 kok lari-lari nyari bola, enggak usah. Dan olahraga yang bagus yang bermanfaat itu kalau dia bisa memenangkan lawannya. Bukan menang-menangan. Kalau bulu tangkis menangkan lawannya, dia seneng, pasti ngajak lagi dan pulangnya mesti nelaktir makan. Ini mesti ya. Karena seneng, menang ini tak ngajakin makan. Itu caranya. Makanya kalau pengen bahagia, sweetness, bahagiakan orang lain, kau akan bahagia. Makanya sabar, ngalah, itu perbuatan yang mulia. Kata Allah, siapa yang salah dia ngalah, tak buatkan istana nanti di surga. Tapi dia benar, dia ngalah, maka istananya akan lebih hebat. Kalau itu diambil, dia akan cerdas. Sayangnya banyak orang kebablasan, dolim over tadi.
Istri ngomeli suami wis diem ngene kan wis nyerah dia. Wis ngalah, wis meneng, sampai tembok sik diterusno ae. Akhirnya mumbul, kik, mati dia ya. Karena over itu tadi. Ya, percaya diri, good heart, hati yang bersih. Hilangkan dari penyakit hati, aides muter, angkuh, iri, dengki, egois, sombong, mudah tersinggung. Makanya pandemi ini Rasulullah memberi resep untuk dalam hadis kutsinya, perbanyaklah baca astaghfirullahaladzim innahu kana ghafaro, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Mohon ampun kepada Allah dan mohon pertolongan kepada Allah. Makanya berbanyaklah introspeksi diri, ya. Tidak melihat yang lainnya. Kesalahan banyak dari diri kita, bukan dari orang lain. Ya, itu yang penting. Yang kedua adalah good mind. Ayo memandang sesuatu dari sisi positifnya. Kejadian pandemi ini ada hikmahnya, banyak hikmahnya. Panjenengan tahu lapisan ozon yang dulu menghantarkan matahari supaya tidak langsung masuk ke bumi, tidak kena kita karena bisa muncul kanker dan lain sebagainya. Ditahan oleh lapisan ozon. Itu jebol sebenua Australia. Maka laporan yang terakhir dengan pandemi 2 tahun, lapisan ozon itu menutup kembali. Luar biasa. Ya, hikmah. Ketiga apa? Orang menjadi lebih sabar, tahan banting, solidaritas makin meningkat. Saya dulu waktu ada pandemi pertama-tama di Balikpapan, ada dokter yang terkena. Khawatir dia, Bu jangan khawatir, tenang, keluarganya kita yang atasi. Betul ya? Kalau di kampung-kampungan gitu tuh, ada yang positif, diam, kita ngirim makanan, mengirim obat dan lain sebagainya, supaya dia tenang. Itulah ditingkatkan terus kepedulian kita, kebersamaan kita. Makanya sekali lagi, hidup yang pengen enak, jangan membenci tapi memuji, jangan mengejek tapi mengajak, jangan memukul tapi merangkul, jangan menghujat tapi mendekat, jangan destruktif tapi inovatif, jangan membentak tapi berkata yang lunak, yang bijaksana. Sukses itu adalah attitude, akhlak, bukan yang lain-lain. Apakah kepintaran membuat orang sukses? Iya, tapi ranking kelima. Attitude, direction, cari akhirat, dunianya akan ikut. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sungguh kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Bagi yang muslim, akhirat bukan puasa, sholat, zakat saja. Males jadi semangat, itu akhirat. Cemberut jadi senyum, itu akhirat. Egois jadi toleran, itu akhirat. Pelit jadi dermawan, itu akhirat. Mudah putus asa, pantang menyerah, itu juga akhirat. Mulai saat ini tidak ada kita bersedih, tidak ada kita putus asa, kita semangat lagi, bangkit kembali, optimis dan meraih sukses kembali. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya. Yang penting adalah the power of frame thinking. Kalau ada WA ini saya share, membuat orang lain semangat bekerja, bergairah, saya share. Tapi kalau menyinggung perasaan, membuat orang itu sedih, membuat orang itu nggak enak, nggak nyaman, tidak akan saya share. Good frame thinking, pola pikirnya bagus. Hati-hati loh ya, jangan sekedar nge-share. Next, bebas stres. Dekat pada Allah, hati senang, jangan perfeksionis. Orang yang perfeksionis, apalagi dia introvert, ada masalah ada enggak? Yang suka dipendam dan lain sebagainya. Apalagi dendam dengan seseorang. Makanya jangan sampai ada nggak enak dengan orang lain. Ada ibu-ibu tanya, aku nggak bisa memaafkan si A itu Pak Agus, nggak tahu kesalahannya apa. Nggak apa-apa, tapi siap aja tulangnya keropos dan pankreasmu terancam, liver dan pankreasnya terancam. Hati-hati loh, benci sama orang yang nggak bisa. Makanya panjenengan begitu, hatinya legowo, wis kesalahanku nggak apa-apa, aku minta maaf. Itu sel menjadi membaik, keluarga zat-zatnya keluar membaik. Dan kalau mengenai organ, maka organnya akan remodeling lagi. Jantung demikian juga, kalau panjenengan tidak enak jantungnya, begitu panjenengan memaafkan, sudah nggak apa-apalah, jantungnya akan bergerak ke tengah lagi, remodeling namanya. Maya tulang, panjenengan capek-capek tulang karena benci kepada seseorang, begitu sudah maafkan ya, aku yang salah, mohon maaf, langsung tulangnya membaik lagi, namanya remodeling lagi. Makanya hati-hati jantung kita. Pak Agus, kadang-kadang di atas 50 tahun jantungnya nggak enak, entah kecapean, entah banyak pikiran, aduh jantungku kok nggak enak. Harusnya kan bawa ISDN ya, isosorbit dinitrat bagi yang di atas, karena serangan jantung itu mendadak ya, itu diminum. Tapi nggak sempat kita bawa obat. Apa langkahnya kalau ada jantung nggak enak? Tolong batukkan.
Karena batuk itu mekanisme untuk merangsang saraf parasimpatik sehingga organ jantung itu akan aktif kembali, bergerak kembali. Makanya kalau di kantor ada orang yang nggak enak, nggak usah bersedih hati, lewat di depannya terus batuk. Ya, biar dia terasa dan kita menjadi sehat. Setuju? Dan batuk itu ternyata banyak oksigen yang masuk. Jangan diem, makanya orang diem, oksigennya enggak masuk, tertekan, selnya terus ngantem, selnya lemah, akhirnya selnya muncul. Makanya jangan seperti itu. Makanya kita biasa aja. Bagaimana caranya? Berikan reaksi positif meskipun aksinya negatif. Orang lain menjelekkan kita, enggak usah dibalas. Dan jangan merasa susah atau tertekan dengan orang lain menjelekkan kita. Kita enggak pengen pujian manusia, kita pengen pujian dari Tuhan. Manusia memuji belum tentu Tuhan memuji. Tapi kalau Allah memuji, pasti manusia memuji karena dia akhlaknya mulia. Tepuk tangan untuk kita semua. Enak, happy, biasa aja. Wong semua itu titipan, sehat titipan, cantik titipan, kaya titipan, jabatan titipan. Bersyukurlah menolong orang lain. Kalau hidupnya ndak enak, introspeksi diri, mohon pertolongan, lakukan perubahan. Change, no chance. You change, you win. You can change, you will success. Tepuk tangan untuk kita semua. Apa change-nya? Mindset-nya berubah, attitude-nya berubah, action-nya juga berubah. Happy, ya. Kalau ada godaan, misalkan lututnya sakit, gimana Bu lututnya? Alhamdulillah tambah abuh. Ngono ae. Aja aduh lah, yo aduh. Begitu mengeluh, maka akan ditambah. Makanya jangan sekali-sekali mengeluh. Innal insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia diciptakan banyak mengeluh dan kikir. Mengeluh diganti bersyukur, kikil ganti dermawan. Selesai masalahnya. Ya, jadi nggak usah repot-repot dengan diri kita. Jangan perfeksionis, ya, jangan egois. Mau minta maaf, mau memaafkan, dan sense of humor. Harus ada joke, harus ada enak, bekerja harus bahagia, senang. Jangan merasa tertekan dengan pekerjaan. Makanya bekerja itu hanya 3: teamwork, networking, innovation. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Orang yang serius terus memandang sesuatu serius terus, kortisolnya naik, itu resiko mati mendadak. Makanya hati-hati, LDL itu lemak itu bukan dari makanan, dari pikiran dan kelelahan. Orang kalau mikir serius kan kelelahan. Ya. Makanya kalau LDL-nya naik di atas 100, HDL-nya naik kan rodok guyon-guyon sithik, HDL-nya naik di atas 50, LDL-nya turun. Tubuh ini sudah diberi mekanisme untuk keseimbangan. Gitu. Stres oksidatif itu kan berbahaya. Makanan bisa, pekerjaan bisa, macam-macam bisa. Tapi tubuh ini diberikan untuk melawan stres oksidatif itu, namanya antioksidan. Apa? Bersyukur, sabar, senyum, ya, memaafkan. Itu kekuatan luar biasa, itu self healing itu, luar biasa. Makanya kalau kita di jalan ada orang nyebrang, jangan di kita duluan, stop, silahkan dia nyebrang dulu. Itu rasanya sudah bahagia. Begitu dia selesai menyebrang, kita ditambah kebahagiaannya lagi. Dan suatu saat kalau kita ada kemacetan, meski kita didulukan, persis balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semua macet, kita diberi jalan sendiri. Apa? Lah balasanmu tadi kamu mendulukan orang lain. Persis. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan itu pula. Tidak ada orang berbuat baik balasannya jelek. Tidak ada. Makanya banyak persoalan dari diri kita. Yasir wala Tuhan, permudahlah, jangan kau persulit orang lain. Kalau kita suka mempersulit orang lain, maka hidup kita akan serba sulit. Setuju? Ya, nanti berubah seperti itu ya. Next. Imunitas fit, fresh, mikir yang fun. Harus senang. Lah orang bahagia itu kalau dia bisa nyanyi. Sebab dengan nyanyi maka dia bisa membahagiakan orang lain. Asal suaranya yang enak. Kalau suaranya nggak enak, bagaimana Pak Agus? Yang dengerkan yang stres. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara.
singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat. Coba yang sisi kiri sana. Dururururu. Ayo coba, pengen suaranya. Kalau nggak bersuara, coba. Dururururu. 1, 2, 3. Yang sini jangan kalah. Durururu. Wow. Orang yang ngaku kamu bahagia, bisa nyanyi enggak bisa. Itu untuk dirimu sendiri, semu bahagia. Kamu belum bisa membahagiakan orang lain. Makanya saya harapkan nanti kalau pulang sampai rumah, begitu masuk, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaminya keluar, saudara langsung masuk. Dururururu. Durururu. Suaminya langsung gini. Loh, Bunda dari Jakarta kok begini? Langsung bundanya ngomong, ya change, ekspresi ya, gitu ya, supaya ayahnya ini berubah, akhirnya bergembiralah. Kita ini hidup kadang-kadang dibolak-balik, betul ya? Kalau panjenengan pertemuan seperti ini, Allah yang dibawa mesti baju-baju yang bagus, betul enggak? Yang ini supaya nanti gini, di depan suaminya, aduh pakai daster yang sobek, bolong di sini. Ya wis bedah, mambu, benihnya gak komplit, ya dah. Terus baunya itu ada minyak kayu putih, remason, geliga, dan lain. Jadi suaminya masuk ini, bunda, mambune tekape jalan. Mindset kita harus dirubah. Kita memberikan yang terbaik di keluarga, suami, dan juga dimanapun kita berada. Setuju? Pada waktu suatu saat pulang, suaminya pulang, panjenengan coba pakai baju seragam asdeksi. Berdiri, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, gerobiak, oh ayah itu pulang. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pakai seragam asdeksi, wis terbaik pokoknya. Terus diem gini, begitu suaminya masuk, ayah! Disambut dengan yang bagus, dirangkul dan lain sebagainya, dicium. Ya, aku dapat ridhomu, aku dipercaya menjadi anggota sekretaris dewan dan MSI. Tolong aku doakan terus supaya saya tambah sehat. Itu yang bagus. Allah ridho. Lulu, dari mana ini? Oh, anggota dewan. Yo, asdeksi. Oh iya, di bawah Pak Aris Wibawa. Ya, Aris Wibawa ya Pak ya. Oh iya. Pernah dimotivasi Pak Agus? Sudah di waktu di Hotel Ciputra. Langsung masuk surga semuanya. Ya, betul ya, gitu ya. Ayo Mas. Fun, lo belum fun. Food. Makanan yang betul bukan vitamin, mineral, karena mineral terkait dengan sistem imun kita. Mineral 5%, nggak percaya kalau mineral yang penting. Makanya jangan, aku alergi, aku anti garam dan lain sebagainya, jangan, lumpuh panjenengan. Biasa saja, makan yang seimbang, yang baik, justru hatimu yang bersihkan dulu dari penyakit hati, itu lebih bermanfaat. Ya toh? Garam, keringat itu garam, kencing itu garam, buang air besar itu juga mineral, ludah aja mineral. Makanya kalau kita habis olahraga keringetan jangan diandui, ditilat bisa. Video pembelajaran. Kita itu tidak bisa mendiagnosa diri kita sendiri, itu nggak boleh. Jadi kayak, wah gue hidup dalam imajinasi, gue schizofren, bukan gitu caranya. Seorang dokter aja untuk mendiagnosis kejiwaan orang itu perlu belajar 3,5 tahun teori dan 2 tahun. Itu baru untuk tahap awalnya. Ketika dia pengen lebih tahu lanjut mengenai kejiwaan seseorang, dia harus nambah 4-5 tahun lagi sekolah di SPKJ. 10 tahun bos bisa mendiagnosa. Itu memberikan obat yang psikiater. Jadi kalau ada orang-orang di luar sana yang tiba-tiba dia bilang, wah aku mood gak stabil, aku hidup dalam imajinasi, aku adalah psikotik. Gak gitu. Makanya nggak gitu, mendiagnosa itu nggak gitu. Kamu sadar mengenai kejiwaanmu tuh good, tapi jangan pernah kamu tuh mendiagnosa diri sendiri, itu bahaya coy. Kenapa? Karena ketika kamu mendiagnosa diri sendiri, awalnya mungkin kamu bisa nggak kenapa-kenapa, tapi kedepannya kamu bisa kenapa-kenapa, karena kamu meyakini kamu sakit itu, paham nggak sih? Awalnya kamu tuh sebenarnya nggak depresi, mungkin nggak depresi, amit-amit. Terus kamu yakin kamu dirimu depresi, kamu bisa jadi depresi karena kamu meyakini apa yang kamu yakini.
Orang kalau mau sukses harus punya mindset, pola pikir. Pola pikirnya harus positif, maju, optimis, itu mindset. Bisa jadi nih, dua orang dengan kalian yang sama, dua orang alumni dari sekolah yang sama, nilainya sama. Kenapa satu maju banget, satu tidak maju? Di mana? Mindset, pola pikir. Saya selalu mengatakan, pikirkan sukses kalau kamu mau sukses. Mindset penting. Mindset itu juga diwujudkan menjadi mimpi. Kita harus punya mimpi, karena mimpilah yang membuat kita nggak capek bekerja. Mimpilah yang membuat kita fokus mencapai tujuan. Kalau kita nggak punya mimpi, itu kayak kita nyetir nih, nyetir dan kita tidak tahu tujuannya kemana. Muter, ngabisin bensin, baru akhirnya saya mau ke Adi Sucipto. Udah buang-buang waktu. Latihan mencintai yang tulus. Latihan ya? Iya, latihan. Karena ini tidak gampang memang. Untuk tidak egois itu kan berat. Kita memang sejak kecil ya terlatih egois, yang kita pikir diri kita sendiri. Wong kita nonton foto aja kan kita nyari yang diri kita sendiri dulu kan. Foto saya mukanya bagus nggak? Yang lain jelek nggak masalah ya? Benar-benar. Mesti nonton aku dulu. Mesti orang itu ingin aku dulu. Kamu berdoa meminta pelangi, tapi pada saat langit mendadak mendung, kamu bingung. Dan ketika langit menurunkan hujan, kamu basah, kamu pun mengeluh. Padahal mendung dan hujan adalah tanda doamu untuk melihat pelangi dikabulkan setelah itu. Kamu berdoa meminta keberhasilan, tapi pada saat kegagalan itu datang, kamu bingung. Ketika kamu mengalami kesakitan, kamu pun mengeluh. Padahal kegagalan dan kesakitan adalah tanda bahwa doamu meminta keberhasilan akan dikabulkan setelah itu. Cara berpikirnya. Oke. Jadi cara kita menanggapi. Menyikapi. Ya, cara kita menyikapi. Jadi meskipun faktanya gelap, tapi cara kita menanggapinya dengan positif, dengan semangat, mungkin yang semula ini jadi sesuatu yang melemahkan justru jadi tantangan yang nanti lahir kekuatan baru. Nah, jadi kuncinya nanti ada di tengah. Jadi hidup ini ada pola-polanya, ada logikanya, ada modelnya. Mari kita pahami ini. Kita ikuti ritmenya sambil kita ambil bagian positifnya. Maulaya salli wa sallim da'iman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim Maulaya. Istirahat dulu, sedihnya dilanjut besok. Hidup bukan tentang membanding-bandingkan, tapi tentang giliran. Kalau orang lain bahagia dan kamu sedih, ya sudah, nanti juga ada waktunya gantian. Umar bin Khattab mengatakan, kalau sedang terjadi cobaan Allah padamu, kalau kau menerimanya, lagi sakit, ditipu orang, apalah, semua cobaan, lapar, yang lain-lain semua cobaan ini, kalau kau terima, maka kau akan dapat pahala. Kau juga akan mudah melaluinya, karena oh ini kan keputusan Allah, sudahlah, gitu lah. Kita jadi terima, dan kau akan dapat jalan keluarnya. Fa inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan ada kemudahan. Ini poinnya. Lalu beliau mengatakan, kalau kau tidak terima cobaan itu, maka kau akan berdosa karena menolak keputusan Allah. Kau akan sulit melaluinya, dan kau tidak akan dapat jalan keluarnya. Semakin banyak teman kita, semakin mengantarkan kita kepada sebuah kesuksesan. Makanya agama mengajarkan, kalau kita mau dipanjangkan umurnya, mau dipanjangkan rezekinya, maka perpanjanglah silaturahmi. Kalau ada manusia yang ditakdirkan oleh Allah menyakiti kita, kira-kira poinnya apa? Allah sedang menanti kita untuk kembali kepadanya. Mungkin selama ini engkau terlalu berharap kepada manusia itu, sehingga Allah buat engkau sakit hati dengan manusia itu. Dan ini adalah titik awal alarm agar engkau segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin selama ini engkau terlalu punya kecenderungan cinta kepada manusia itu, sehingga manusia itu Allah buat menyakitimu. Maka teman-teman tolong catat kalimat ini ya. Kita boleh kehilangan apapun, asalkan jangan kehilangan cintanya Allah dalam kehidupan kita. Mungkin untuk membuat kita ingat lagi ke Allah, Allah ambil apa yang kita cintai. Maka perhatikan, jangan terlalu mencintai sesuatu berlebihan. Karena jika kita berlebihan mencintainya, kita akan diuji dengan apa yang kita cintai itu. Dan biasanya
Ujian yang paling berat itu datangnya bukan dari yang jauh, tapi dari yang dekat. Kawan, coba dengarkan saya. Tidak usah iri dengan pencapaian orang lain. Kita tidak memulai pada titik yang sama kok. Rezeki orang itu masing-masing. Kita dengan mereka itu berbeda. Yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah fokus untuk memperbaiki diri kita lebih baik dari hari ini. Tugas kita adalah bagaimana kita bisa menjadi versi yang terbaik dari diri kita. Ingatlah, setiap bunga tidak mekar secara bersamaan. Jalani hidupmu dan ambil bahagiamu. Berbahagialah selalu dengan pencapaian orang lain. Doakan dia dan doakan kita juga. Katakanlah, ya Allah, kalau dia bisa, insya Allah saya pun pasti bisa. Kemudian tersenyumlah dan lanjutkan perjuanganmu. Uang bukan segalanya, saya setuju. Uang bukan segalanya, tetapi kenyataan hidup segalanya butuh uang. Pak, uang itu tidak akan dibawa mati. Betul, saya setuju. Tapi tidak sedikit orang terasa mati kalau tidak punya uang. Pak, uang itu hanya akan menjadikan masalah. Setuju, tapi banyak masalah yang harus diselesaikan dengan uang. Pak, kalau sudah cinta, nggak ada urusan uang. Betul, tapi kalau cinta ada uang, itu lebih indah. Suatu ketika seseorang datang meminta bantuan Rasulullah SAW. Kebetulan saat itu Rasulullah tidak memiliki apapun. Namun beliau tidak ingin membiarkan lelaki itu pulang dengan tangan hampa. Rasulullah lalu berkata padanya, belilah apa yang kau butuhkan atas namaku. Tiba-tiba Sayyidina Umar radhiyallahu an berkata, ya Rasul, orang ini sudah aku beri. Engkau tidak perlu memaksakan diri untuk memberi. Rasulullah tampak tidak senang dengan ucapan Sayyidina Umar. Namun seseorang dari golongan Ansor berkata, ya Rasulullah, berikanlah dia. Teruslah berinfak. Jangan khawatir kekurangan rezeki dari Allah yang maha menguasai arsy. Rasulullah kemudian tersenyum. Wajahnya berseri-seri mendengarkan ucapan orang Ansor itu. Lalu beliau bersabda, memang dengan itu aku diperintah. Video dakwah. Neraka itu yang paling ngeri apanya Bapak Ibu sekalian? Yang paling ngeri apa? Siksanya. Siksa yang dicerita di dalam neraka itu yang paling ngeri ya? Bagi saya bukan. Bagi saya yang paling ngeri di dalam neraka itu adalah bahwa di sana selama-lamanya. Ada kata-kata labithina fiha ahqaba khalidina fiha abadan dan seterusnya. Itu yang paling ngeri bagi saya. Lah kenapa? Kata selama-lamanya itu nggak bisa saya bayangkan. Lah kenapa? Orang itu kalau dia mendapatkan satu hal yang nggak enak, yang dia hibur untuk dirinya adalah nggak apa-apa, sebentar lagi selesai. Di dalam hidup ini, senggak enak-enaknya hidup kita tinggal mikir, kalau sudah mati selesai. Makanya orang banyak mau bunuh diri supaya masalah hidupnya selesai. Tapi kalau neraka itu nggak ada selesainya, itu yang ngeri. Bisa dipahami Bapak sekalian. Bahkan gak usah disiksa, suruh nunggu nggak ada selesai itu juga siksaan sendiri. Video dakwah. Ada 3 keyakinan kepada Allah yang harus dimiliki dalam hidup kita agar kita mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Yang pertama, yakinlah tidak ada satupun yang mencintai kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Sebanyak apapun manusia menyakiti kita, yakinlah Allah senantiasa mencintai kita hambanya. Yang kedua, yakinlah tidak ada yang paling mengetahui tentang diri kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hidup, jangan terlalu sibuk dengan penilaian manusia. Sibuklah untuk mendapatkan penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, yakinlah tidak ada satupun yang bisa mengangkat kesulitan kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala.
أعمالنا